Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kita berbagai macam nikmat dan karunia
hingga kita pada hari ini bisa kembali berkumpul dalam tempat yang mulia ini guna dan maksud untuk melaksanakan perintah Allah, berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Ya, kami muliakan seluruh jamaah Jumat yang telah berhadir di kesempatan hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam masa waktu kurang lebih 1 tahun yang akan datang, masyarakat Indonesia akan menghadapi sebuah pesta politik, pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Walau masanya masih terasa sedikit lama, namun suasana itu sudah sangat terasa hari ini, di mana sejumlah kontestan sudah mulai menebarkan berbagai macam hal, spanduk, baliho, dan lain sebagainya untuk memperkenalkan diri dalam rangka mengikuti kontestan politik di tahun 2024. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sejumlah pandangan yang mengatakan bahwa tidak ideal dan tidak tepat membicarakan persoalan politik di tempat yang sakral seperti masjid. Karena politik sudah terlanjur dianggap sesuatu yang kotor, tokoh-tokoh politik sudah terlanjur dianggap para pembohong dan penebar isu-isu yang tidak benar, sehingga membicarakan politik dalam masjid dianggap tidak tepat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kami justru melihat masjidlah tempat yang paling ideal dan paling tepat untuk membicarakan persoalan politik. Karena kesakralan masjid, kesakralan tempat ibadah umat Islam ini, sehingga orang tidak mungkin untuk berbuat yang jahat. Orang tidak mungkin menebarkan fitnah, kebencian, mengungkapkan kalimat-kalimat yang kotor di dalam masjid. Maka masjid ada tempat yang paling representatif untuk membicarakan persoalan politik. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kami pernah menyarankan kepada penyelenggara pemilu agar kiranya kampanye itu dilaksanakan di masjid, sehingga konotasi kampanye yang biasanya terkesan hura-hura, terkesan saling membuka aib, terkesan saling caci maki, bisa dihindari ketika tempatnya dilaksanakan di masjid. Dan itu menjadi salah satu upaya dari kita umat Islam untuk mengembalikan ruh politik sebagaimana garis yang sebenarnya.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana Islam melihat politik? Dan apakah umat Islam kiranya tepat ketika dia berpolitik? Dua pertanyaan ini sering muncul dan diperbincangkan oleh setiap orang, yang seolah-olah Islam itu tidak mengatur segala sesuatu. Padahal kita menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Sang Khalik dalam bentuk ibadah. Tetapi Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari manusia itu tidur dan bangun tidur, mulai manusia itu bekerja, manusia itu berumah tangga, sampai kepada berbagai aspek kehidupan lainnya diatur dalam Islam. Termasuk di dalamnya persoalan politik. Sehingga ketika ada klaim yang mengatakan bahwa umat Islam tidak layak berpolitik, terutama tokoh-tokoh Islam dianggap tidak tepat terjun ke dunia politik, itu justru pandangan yang keliru yang terbangun di kalangan umat Islam sendiri. Memang tidak ada ayat yang secara eksplisit menyampaikan tentang persoalan politik. Tapi dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran, lebih dari 20 bahkan hampir 30 ayat Al-Quran berbicara tentang kepemimpinan. Dan itu oleh sebagian umat Islam, terutama para alim ulama, mengatakan bahwa Islam adalah bagian dari politik, adalah bagian dari Islam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mengapa kita menyebutkan bahwa politik adalah bagian dari Islam? Tidak bisa dipungkiri bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Dan beliau adalah tokoh politik. Tidak ada satu orang pun yang berani membantah bahwa Rasulullah itu adalah seorang tokoh politik. Sebut saja misalnya, ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani misalnya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang bangun ketika pagi hari dan dia hanya memikirkan urusan dia sendiri, maka orang tersebut tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang ketika bangun pagi dia ikut memikirkan urusan umat, maka dia adalah orang yang dianggap hebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menjadi salah satu landasan filosofis bahwa Islam juga berbicara tentang politik, dan tokoh sentral politik Islam adalah baginda Rasul. Sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya beliau, sangat banyak contoh-contoh yang beliau berikan dalam konteks tatanan politik dan bernegara kepada kita semua. Sebut saja misalnya, ketika Rasulullah SAW membuat perjanjian yang dalam bahasa kita sekarang kita sebut Memorandum of Understanding, MOU, dengan orang-orang Quraisy.
yang di dalam perjanjian itu dikenal kemudian dengan perjanjian Hudaybiyah yang mengambil tempat antara Mekah dan Madinah. Apa perjanjian yang Rasulullah buat? Di antara isi perjanjian tersebut adalah ketika umat Islam ditawan oleh pasukan Quraisy, maka umat Islam hendaknya ditahan di kota Mekah. Namun sebaliknya, ketika umat orang-orang Quraisy yang ditawan oleh umat Islam, mereka pun hendaknya ditahan di kota Mekah. Politik yang ditawarkan oleh baginda Rasul ketika itu membingungkan para sahabat, sehingga ada di antara mereka yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika umat Islam yang ditawan oleh pasukan musuh mereka harus ditahan di Mekah? Dan kenapa pula ketika kita berhasil menawan pasukan musuh mereka juga harus ditahan di Mekah, bukan ditahan di Madinah?" Bingung para sahabat. Tapi itulah politik cerdas Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan, kondisi perekonomian Madinah belum berjalan baik. Sehingga ketika ada umat atau orang-orang kaum kafir itu yang tertawan oleh umat Islam dan mereka ditahan di Madinah, secara otomatis mereka harus diberi makan. Dan memberi makan jumlah yang banyak membutuhkan biaya yang banyak. Sehingga kita kembalikan mereka ke Mekah. Lalu kenapa ya Rasulullah ketika umat Islam yang ditahan juga harus dibawa ke Mekah? Ternyata Rasul punya misi agar kiranya orang-orang yang telah tertanam keimanan dan ketakwaan dalam hatinya bisa menjadi mediator untuk mempengaruhi orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian memeluk Islam. Inilah politik yang dipraktekkan oleh baginda Rasul. Dengan penuh santun, tidak ada yang tersakiti, tapi sukses terlaksana. Maka sekali lagi, ketika ada yang mengatakan bahwa politik tidak sesuai dengan Islam, itu omong kosong. Ketika ada yang mengatakan tokoh-tokoh agama, para ulama tidak layak berpolitik, itu justru praktek untuk memisahkan antara agama dan politik. Padahal sekali lagi, politik itu adalah bagian dari agama Islam. Yang hendaknya kita khususnya umat Islam mempraktekkan politik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu contoh lain yang Rasul praktekkan dalam politik, karena seperti tadi kita sampaikan bahwa Rasul bukan hanya sekedar pimpinan beragama, tapi juga beliau adalah pimpinan negara, pimpinan masyarakat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun kedua Hijriah membuat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh penduduk dunia manapun ketika itu, dan itu tercatat dalam sejarah sebagai piagam yang pertama kali terjadi di dunia, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Kita tahu bahwa negeri Madinah adalah negeri yang plural. Di sana ada umat Islam, di sana ada non-Muslim. Pluralisme yang terjadi di Madinah berhasil disatukan dalam sebuah piagam yang oleh umat Islam hari ini itu pun dilupakan. Padahal piagam Madinah memberikan poin-poin penting dalam konteks kita berpolitik hari ini.
Hari ini umat Islam disuguhkan dengan politik-politik yang berbau negatif, sehingga lagi terpunuh-terpegah. Ketika orang menyebut politik, terkesan dalam pikiran kita, itu sesuatu yang kotor. Politiknya jahat juga. Bahkan sebenarnya bukan politiknya yang jahat. Tokoh-tokoh yang memerankan politik itu yang jahat. Yang sering menipu, sering membohongi kita. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang kepada ajaran agama Allah. Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan siyasah. Dalam kamus Muhyidd disebutkan siyasah itu berasal dari kata sasa yasusu, yang artinya mengatur dan mengelola. Apa yang salah dengan mengatur? Apa yang salah dengan mengelola? Tapi ketika dikelola dan diatur oleh orang-orang yang salah, justru di situ kesalahan itu bermula. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini, kami ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa politik itu tidak jahat. Klaim politik itu kotor adalah klaim sebagian orang untuk menunjukkan bahwa ada oknum-oknum dari tokoh-tokoh politik yang melakukan praktik kotor dan jahat. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam sejumlah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita. Salah satunya bisa kita baca di surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu, kalian semua, kata Allah, orang-orang yang menjadi penetral, orang-orang yang menjadi hakim, orang-orang yang memutuskan perkara secara adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaum. Apabila ada di antara orang-orang yang kamu benci atau kelompok-kelompok yang kamu tidak sukai, kata Allah, namun kamu harus berlaku adil. Bayangkan betapa indahnya kalimat ini. Andai kata umat Islam dengan politiknya mempraktekkan ini, Indonesia akan aman. Negara akan tentram. Terhadap orang yang kita sukai, golongan dan kelompok yang berbeda ideologi dengan kita, Islam mengajarkan kita berlaku adil. Cip lemah, agama teh yang lagi. Tidak ada, hanya Islam yang seperti itu. Terhadap urang kelompok yang tak benci, yang hanagala ada, Islam berlaku, memerintahkan i'dilu, kata Allah, fi'il amar. Perintah Allah, berlakulah adil. Sekalipun kelompok itu, sekalipun partai itu, sekalipun golongan itu berbeda pandangan dengan kamu. I'dilu, kata Allah, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Andai konsep ini saja dijalankan oleh umat Islam, hanya persoalan dalam politik, tidak akan muncul politik itu kotor, tidak akan muncul caci maki, tidak akan muncul bahasa Aceh temenak ponyo, saling menghujat, saling mencaci. Dalam sebuah kontestasi, persaingan itu sesuatu yang lumrah dan ideal. Kenapa umat Islam, sesama umat Islam, harus saling sikat dan sikut?
untuk meraih sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Dan suasana itu akan terlihat di hadapan kita beberapa waktu yang akan datang, bahkan mulai dari sekarang. Ketika ada orang yang baliho draw oleh ya beren. Disinilah muncul istilah tadi, politik itu jahat. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Contoh politik Islam tidak hanya dipraktekkan oleh Rasulullah, tapi juga dipraktekkan oleh para sahabat sampai kepada para khalifah setelahnya. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang menulis kitab tentang politik. Maka bono ketika ana orang pegah politik hana cocok Islam, hana baca kitab. Umat Islam tidak layak berpolitik, berarti orang hana baca sejarah Islam. Dia tidak pernah membaca riwayat Rasulullah. Dia tidak pernah membaca riwayat para sahabat. Dia tidak pernah membaca riwayat para alim ulama yang semuanya berpolitik. Bahkan sejumlah para ulama menuliskan kitab. Sebut saja misalnya, ada kitab yang secara khusus dituliskan oleh Imam Al-Mawardi. Secara spesifik judulnya As-Siyasah As-Sultaniyah. Politik para pemimpin. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menulis kitab yang cukup besar, namanya As-Siyasah Asy-Syariah. Bahkan Imam Al-Ghazali yang kita kenal sebagai tokoh sufi, beliau juga dalam kitab Ihya Ulumuddin membicarakan tentang persoalan politik. Jadi ketika anda orang pegah politik hanya sesuai dengan Islam, berarti anda pernah kebaca tentang sejarah Islam. Dia tidak pernah belajar tentang bagaimana umat Islam berpolitik. Yang dilihat hari ini adalah kecurangan-kecurangan politik yang dipraktekkan oleh segelintir umat Islam, sehingga dia berkesimpulan politik itu jahat. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya dalam kesempatan singkat di hari yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua, para jamaah maupun orang-orang yang terlibat sebagai kontestan dalam politik di 2024. Mari amalkan setidaknya satu ayat saja. Surat Al-Maidah ayat 8 ini. Di samping sejumlah ayat-ayat yang lain yang membicarakan tentang bagaimana memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin yang ideal untuk memimpin umat, bagaimana seharusnya pemimpin itu bersikap, bagaimana orang-orang yang diberikan amanah itu berlaku adil. Saboh mendak, belele. Andai kata ada orang yang berselisih pandangan dan pemahaman dengan kita, i'dilu, kata Allah. Bersikap adillah. Itena kita nyo golong tente harus tabalah ngendena. Kadang-kadang ngentaim justru lebih menyakitkan. Tetapi yang kita praktekkan selama ini, tiga itena kita nyo tipluh datena ni. Pajangga tanggro. Kita saling mencaci maki, kita saling menebarkan kebencian, saling menebarkan berita bohong, saling fitnah. Padahal kita sama-sama berkontestan untuk mewujudkan masyarakat kita, mewujudkan bangsa kita, bangsa yang cerdas, bangsa yang hebat. Umat Islam di negara ini adalah mayoritas. Andai kata umat Islam cerdas berpolitik, maka kekuasaan itu akan ada di tangan umat Islam. Dan Islam akan hebat. Kami teringat ada seorang ulama pernah menyampaikan dalam sebuah khutbahnya,
Ketika umat Islam mengasingkan diri dari perpolitikan hari ini, maka bersiap-siaplah dia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Islam. Suatu saat ketika umat Islam dipimpin oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan Islam, maka konsekuensinya adalah besar resiko yang harus dihadapi oleh umat Islam. Terjadinya pelarangan terhadap ibadah misalnya. Terjadinya mobilisasi terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan terlihat di hadapan mata kita. Maka sekali lagi, cerdaslah berpolitik. Yang bahasa kita nyuruh Aceh, begah bek memadangan on tertuh di bek. On tertuh di benyan tajak bak kedai kopi, siga tajak kopi kabeh. Pilihlah orang-orang yang nantinya bisa menjadi inspirasi buat agama. Pilihlah orang-orang yang bisa memperjuangkan aspirasi kita umat demi kemaslahatan agama. Siapapun mereka, dari golongan dan partai manapun mereka. Yang penting orangnya naik fikir ke agama. Baik untuk DPR misalnya, DPRA, DPR RI, DPD, sampai kepada bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai ke presiden. Kalian urung-urung yang na manfaat ke agama. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan agama semakin hari semakin ditinggalkan. Justru dengan politik agama ini bisa diperkuat. Kenyamanan beribadah akan terlaksana dengan politik yang kondusif. Penyuhan muda ibadah namanya. Ibadah namanya. Di sejumlah tempat, di sejumlah daerah, orang ingin beribadah saja ketika politik di daerah tersebut tidak stabil, tidak nyaman. Hana manga udep tuh. Ketika hal ini terjadi, maka umat Islam yang jumlah mereka mayoritas akan terombang-ambing. Dan satu hal barangkali yang ingin khatib ingatkan kita bersama, jangan mau dipecah belah. Konsep senok hogronya yang memecahkan umat Islam dan bahkan memisahkan antara agama dan politik hari ini mulai diterapkan. Maka kita jangan mau dipecah belah. Silakan berbeda. Sesuai dengan kata pepatah. Rambut boleh sama hitam. Pikiran dan pandangan pasti berbeda. Silakan berbeda. Selama perbedaan itu untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang sempurna, silakan berbeda. Maka disinilah konteks Rasulullah menyampaikan ikhtilafu ummati rahmah. Itanya tambah hadisnya bak persoalan ibadah antara kuno dengan kuno. Itu merempuk artinya. Bukan ke sana arah pemahaman hadis itu, bukan persoalan masalah ibadah. Tapi ada seorang ulama yang mendefinisikan dan memahami bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan yang terjadi di antara umat dalam partai yang berbeda, dalam pemilihan yang berbeda, justru memberikan rahmat. Kenapa? Karena walau berbeda, namun tujuannya adalah untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan Islam. Kan berbeda bak kuno dengan hana kuno, kan berbeda ternuju hana ternuju, kita nyo hinan tampaki. Ane je rahmat memina. Ketika kita berbeda pandangan politik, ketika kita berbeda pilihan, silakan berbeda. Yang penting tujuannya sama. Nah, sama-sama tujuan untuk agama Allah. Habis. Persoalan siapa yang terpilih, serahkan semuanya kepada Allah. Allah sudah juga menyampaikan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha.
wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Ada tak pula pingku ita kampanye menyo hana getulih le Tuhan, hana si. Black camping, money politik dan lain sebagainya yang kita tawarkan menyo memang hidih hana getulih, han jadi si. Maka kita hanya sekedar berikhtiar. Namun keputusan finalnya ada di tangan Allah. Maka oleh karenanya, kembalikan politik di negeri ini menjadi politik yang islami sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Sehingga suasana masyarakat hana dari jinoken ke panas. Jinoken kalian ke panas bah media sosial kayak itu menak, bah Facebook, bah Instagram, kamu itu menak. Bukan itu politik Islam. Tidak itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dan kita meyakini bahwa Rasul adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak hanya dalam aspek ibadah. Rasul dijadikan teladan tidak hanya dalam aspek ibadah, tapi dalam sosial kemasyarakatan juga kita jadikan teladan. Dalam berpolitik juga kita jadikan teladan. Dalam keluarga kita jadikan teladan. Semua aspek kehidupan hendaknya Rasul sebagai teladan. Bukan dalam konteks beribadah semata. Dan inilah sekali lagi yang mesti dipraktekkan oleh umat Islam. Sehingga suasana politik yang masih jauh sebenarnya, kurang lebih 1 tahun yang akan datang, akan kondusif. Silakan berbeda pilihan, silakan berbeda pandangan, silakan berbeda partai politik. Yang penting yang ditawarkan oleh Islam adalah jaga silaturahmi. Jangan sampai gara-gara persoalan politik putus hubungan silaturahmi. Itu yang dibenci oleh Islam. Gara-gara hana saban bendera, hana pegah-pegah haba tabi syara. Itu tidak diinginkan oleh Islam. Maka praktekkan politik Islam. Ada berbeda pandangan, tetap duk je kupi tabah dua. Itu politik Islam. Ini baru sekedar dia ke tim teh. Kadang pakai kita bicara yang tabah tim teh ni, yang tabah tim teh dia tabah rumah pakai. Tidak diajarkan oleh Islam, oleh agama kita konteks yang seperti itu. Maka oleh karenanya hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan politik kita dan pembelajaran politik itu mesti disampaikan oleh kepada umat Islam. Dan bahkan lagi tak pegah bunuh. Itanya ia tidak pegah masalah politik. Karena tak anggap nian hana. Cibuka kita dum ke pegah masalah politik. Pakan hana orang yang temu but masalah politik. Aduh tak temu but itanya masalah tunggu temayang. Kan hana pentingnya. Kan hana penting masalah boh zakat. Kan hana penting masalah haji penting. Tapi berbicara tentang siyasah asyariyah atau dalam istilah yang lain disebutkan fiqh as-siyasah juga penting diketahui oleh umat sehingga umat tidak salah kaprah. Umat tidak menjalankan politik sesuai dengan kehendaknya masing-masing tanpa berlandaskan nilai-nilai dari ajaran agama. Maka mudah-mudahan ke depan ada pencerahan-pencerahan bagi umat Islam tentang politik yang sebenarnya. Politik yang ideal dan politik yang bisa dipraktekkan oleh umat Islam sehingga umat Islam tidak tersesat dalam perpolitikan. Demikian barangkali yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan singkat di hari yang mulia ini, kiranya sedikit menjadi pencerahan bagi kita bersama dan mari kita kembali kepada politik yang ditawarkan oleh agama kita Islam, setidaknya dengan jalan musyawarah, setidaknya dengan berlaku adil, setidaknya tidak dengan saling menghujat dan lain sebagainya yang diungkapkan oleh banyak ayat dalam Al-Quran juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat kepada khatib dan juga pada para jemaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cino tatamong dua rukun khutbah. Bila memang salah, silap dan sebagainya mohon diperbaiki untuk kesempurnaan ibadah kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة